Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UPIN yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Aisyah Jono. Saya mengajar di SMA Pesantren Gedongan Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu gelombang pertama tahun 2025. Mata pelajaran Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan NIM 2434842. Hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning pada materi wilayah kelas 12 SMA Pesantren Gedongan Cirebon. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kegiatan belajar, seperti biasa kita berdoa dan dilanjut dengan Asmaul Husna sama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai. Sekarang Pak Aisyah absen dulu. Mulai dari yang pertama, Ahmad Kamali. Izin pulang. Kenapa pulang? Orang tua sakit ya kemarin ya? Bagi Rizal. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Masuk ya? Oke, diharapkan nanti setelah pertemuan ini kalian bisa mengerti tentang pengembangan wilayah, tentang jenis wilayah dan tata ruang. Kemudian setelah belajar ini diharapkan kalian mengenal mengenai konsep wilayah, kemudian mendeskripsikan konsep-konsep wilayah tempat tinggal kalian, dan mampu mendeskripsikan pusat-pusat pertumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Itu yang diharapkan setelah belajar ini. Dan nanti saat diskusi ini yang diharapkan menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Kalian nanti menentukan inovasi tersendiri saat berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian gotong royong, kalian nanti diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dan bernalar kritis. Kalian diharapkan setelah diskusi itu kalian bisa aktif, interaktif dengan teman-teman kalian yang nanti akan presentasi. Itu yang diharapkan setelah pelajaran ini di pertemuan kali ini. Oke. Sekarang kalian bisa lihat di depan ada gambar apa? Peta. Peta yang pertama, yang paling ujung sebelah barat. Peta apa itu? Peta Indonesia. Yang sebelah kanannya? Peta Provinsi Jawa Barat. Yang sebelah kanan Mbak, kenapa di Indonesia dipisah-pisah menjadi bagian wilayah provinsi, wilayah kabupaten, bahkan ada wilayah kecamatan, wilayah desa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Enggak, Pak. Ya, Banyaknya keberagaman masyarakat, Pak. banyaknya keberagaman masyarakat. Dan lagi yang lain, kenapa bisa di Indonesia dipisah-pisah menjadi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa? Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun ada distrik-distriknya. Di Papua ada distrik. Kenapa bisa seperti itu? Lebih detailnya kita lihat video berikut. Ya. Kalau kita ngomongin geografi, yang paling membedakan dia dengan ilmu lain itu karena dia pakai sudut pandang ruangan. Lokasi atau tempat suatu fenomena terjadi itu menjadi salah satu faktor penting di geografi. Dan biasanya fenomena-fenomena itu terjadinya di dalam suatu wilayah. Mungkin kamu udah sering dengar ya kata-kata wilayah pantai atau pegunungan, wilayah kota dan desa, wilayah Indonesia, wilayah Asia. Kalau kita ngomongin geografi, yang paling membedakan dia dengan ilmu lain itu karena dia pakai sudut pandang ruangan. Lokasi atau tempat suatu fenomena terjadi itu menjadi salah satu faktor penting di geografi. Dan biasanya fenomena-fenomena itu terjadinya di dalam suatu wilayah. Mungkin kamu udah sering dengar ya kata-kata wilayah pantai atau pegunungan,
Wilayah itu bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah punya ciri khasnya tersendiri, jadi bisa dibedakan dari wilayah lainnya. Contohnya, wilayah gunung itu kan bagian permukaan bumi yang penuh dengan gunung-gunung, dan ini jauh berbeda dengan wilayah pantai yang permukaannya ditutup oleh pasir dan air laut. Makanya, kedua daerah ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang terpisah. Nah, satu wilayah dibedakan dengan wilayah lainnya berdasarkan aspek-aspek geografinya. Ingat kan, ada aspek fisik dan aspek sosial. Wilayah pegunungan dan wilayah pantai itu dibedakan atas dasar aspek fisiknya. Lebih tepatnya, topologinya. Kalau wilayah industri dan wilayah pemukiman itu dibedakan atas dasar aspek sosialnya. Terus, gimana sih kita nentuin batas-batas suatu wilayah atau simpelnya? Menurut ahli geografi Richardson, Hegel, Cliff, dan Frey, wilayah itu bisa dibagi jadi 3 kategori atau 3 jenis, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Wilayah formal itu wilayah yang punya karakteristik yang khas dan homogen, atau satu ciri saja. Karakteristiknya bisa dari karakteristik fisik. Contohnya, wilayah pegunungan itu dicirikan dengan adanya banyak gunung, dan karakteristik inilah yang mendominasi. Jadi, wilayah vernakuler itu terbentuk karena persepsi orang aja. Contohnya, kota hujan, karena kota dating, bukan. Nah, biasanya kalau kita lagi ngomong wilayah, banyak istilah-istilah yang sebenarnya mirip dan seringkali keliru definisinya. Misalnya, ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Apa sih bedanya masing-masing? Apa semuanya termasuk ke dalam konsep wilayah? Nah, sebenarnya semua istilah tadi punya maknanya sendiri, walaupun mereka sama-sama menunjuk pada sebuah tempat di permukaan bumi. Bedanya gini, teman-teman. Ruang atau istilahnya space itu bagian permukaan bumi yang bisa terdiri dari daratan dan perairan. Ruang itu istilah umum untuk suatu bagian di bumi yang belum ada klasifikasi apapun. Kalau lokasi atau location itu adalah pembentukan dan penataan wilayah-wilayah di suatu negara jadi salah satu yang penting yang sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakatnya. Konsep ini disebut tata ruang. Konsep tata ruang bakal kita bahas di video selanjutnya ya. Kembali ke pertanyaan baik tadi yang di awal, kenapa di Indonesia terjadi atau dipecah-pecah menjadi provinsi, kabupaten, dan kecamatan? Ada yang sudah tahu jawabannya? Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau semuanya terfokus pada satu titik, satu tempat, tidak didistribusikan ke daerah-daerah, maka kemungkinan besar, kemungkinan kecil untuk masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Betul. Oke. Sekarang pengertian dari wilayah itu sudah disebutkan kan? Apa itu pengertian wilayah? Khusus. Yang memiliki karakteristik khusus. Nah, sekarang ada 3 jenis wilayah yang tadi disebutkan. Apa aja? Satu? Yang memiliki karakteristik tertentu sama homogen, itu formal. Kemudian Brebes kota? Cirebon kota? Cirebon kota Ubang. Ya. Oke. Sekarang perwilayahan itu apa? Sekarang masuk ke LKPD. Untuk memudahkan kalian memahami materi kali ini, Pak Ais bagi kelompok menjadi 4 kelompok yang berasal dari daerah masing-masing. Yang dari Tegal, silakan kumpul dengan daerah Tegal. Yang dari Brebes, silakan kumpul dengan daerah Brebes. Yang dari Cirebon, silakan kumpul dengan daerah Cirebon. Dan yang di luar itu semua silakan kumpul jadi satu sendiri. Oke, silakan. Yuk aja. Ini Tegal. Brebes. Luar kota. Oke. Silakan kalian diskusi. Dari LKPD yang Pak Ais bagikan, penilaiannya adalah keaktifan kalian diskusi bersama-sama, interaktif kalian di antara kelompok yang lainnya, dan tingkah laku sopan santunnya yang Pak Ais nilai. Oke? Pak Ais kasih waktu diskusi
15 menit. Setelah itu kalian nanti presentasikan masing-masing ke depan. Siapa? Oke. Ambil. Silakan gunakan HP kalian. Yang tidak bawa HP boleh menggunakan Chromebook. Chromebooknya enggak? Ada Pak. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Dekat nyata,
Soalnya itu coba banyak aja kan di bawah ini. Ini kok ada ini. Pak, ini contoh wilayah itu wilayah formal, fungsional, maksudnya apa? Semuanya. Semuanya. Yang kalian temukan. Ini wilayah mana? Tegal. Tegal kan banyak ya? Ya ada kota lah, kota. Iya. Fungsional itu Tegal karena dia menghubungkan antara lembaga, ya, lembaga. Ada industri juga, Tegal. Ada stasiun. Ada stasiun juga. Kayak mencoba. Kemudian pantai, ada pantai kan? Ada pantai pagi. Veteran Ustad. Ada. Di mana itu? Desa saya. Cirebon sudah? Oke. Brebes? Hampir. Tegal? Hampir Pak. Oke. Ada lagi Pak. Jawabin lagi ya. Yang nanti presentasi sesuai dengan bulan. Sekarang bulan apa? Bulan Bulan Juli. Bulan ke? Bulan ke-7. Berarti absen ke-7. Siapa absen ke-7? Fahri. Jadi nanti kelompok pertama yang presentasi adalah kelompok luar kota, Tegal, Cirebon, Brebes. Yang lain dipersiapkan pertanyaannya sesuai dengan kesepakatan Pak Ais. Bagi anak-anak yang nanya akan diberikan nilai tambahan saat diskusi. Ya. Oke Pak. Oke. Kan saatnya presentasi dari kelompok luar kota. Sebelum presentasi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, sudah fokus? Kalau sudah fokus, silakan kelompok luar kota presentasi ke depan. Dan yang lain dilihat, didengar, supaya bisa diberikan pertanyaan. Silakan kelompok luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang wilayah. Sebelum
masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Sebagai ibu kota negara pusat bisnis dan ekonomi kota. Dengan itu juga metropolitan yang padat serta memiliki budaya Betawi yang khas banget. Dengan contoh ondel-ondel dari Beri aplaus buat teman-temannya di depan. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. ya barangkali mengenai seputar Jabodetabek. Jawa Barat, Jawa Barat, tentang wilayah, budaya atau segala macam. Cukup ya pertanyaannya. Beri aplaus buat kelompok. Kemudian dari kelompok kami, barangkali mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang maju adalah kelompok dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Jaka. Saya Wifi Al-Zawadi Mulia. Saya Kusmawati. Saya dari Raksana. Langsung saja ke pembahasan mengenai informasi umum wilayah Cirebon. Cirebon memiliki nama yang berasal dari kata Salemban yang berarti tempat perwakilan berbagai kebudayaan. Kota Cirebon dikenal sebagai pusat kerajinan kerajaan yang berdiri. Berikut kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang pertama Kecamatan Mendesat, yang kedua Kecamatan Rumah Lungkuk, yang ketiga Kecamatan Harjamukti, yang keempat ada yang bertanya? Oke, beri aplaus buat teman-temannya dulu. Silakan. Apa yang menjadi ciri khas dari kota Cirebon? Ciri khas kota Cirebon itu dikenal dengan tiga batik dagang dunia. Dan makanan. Perlu diketahui tadi yang disebutkan dari teman-teman Cirebon itu kecamatannya bukan kecamatan di Kabupaten Cirebon ya, tapi itu semuanya yang disebutkan adalah kecamatan di Kota Cirebon. Ya, kalau di Kabupaten Cirebon itu mulai dari Cirebon ada Losari, Gebang, Pemedilan, Lemak Abang sampai bagian barat, Gunung Jati dan sebagainya. Ya, oke. Sekarang silakan ambil HP-nya masing-masing. Kita setelah ini melakukan game. Siap, Pak. Oke. Yang di dalamnya ada beberapa materi yang tadi kalian diskusikan bersama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Pak. Alat komunikasinya. Oke. Sebentar. Oke, silakan masukkan kalian ke Google, kemudian scan barcode-nya atau kalian klik di Google pencariannya yaitu Kahoot. K-A-H-O-O-T. Ya. Kahoot. Ya. Ya, Kahoot. Kemudian join ya. Join. Klik bagian yang atasnya atau scan barcode-nya dulu. Ini barcode-nya. Barcode-nya ini kalian bisa scan dari situ atau kalian cari. Nah, sudah masuk. Silakan kasih nama kalian, kemudian masukkan link-nya. Link-nya. 717831. Oke. Zafar sudah masuk? 717831. 717831. Ya, kapan? Sudah masuk? Sudah? Saya Nabila, Afif, Nafisa, Evi, Zawa, semuanya belum? Iya belum Pak. Pak sudah. Bisa? Ini gimana ya? Pinnya 717831.
Sudah? Baru 11. Siapa yang belum masuk? Sana pinnya Pak. Pinnya 717831. Sudah? Sudah? 16. Ayo buat 4 lagi. Ini gue yang masuk. Sudah? Siapa yang belum masuk? Ayo Indah. Yuk, satu lagi. Ya, kalau sudah masuk sudah. Banyak nyinggir. Sudah? Sudah. Oke. Kita mulai ya. Ya. Ada 18, kita mulai. Yang belum masuk silakan sambil berjalan. Fokus di depan. Kalian pencet jawaban yang kalian ada di HP-nya masing-masing. Mulai ya. Sudah. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Di mana letak pesantren Gedongan? Kalau salah balasan ya. Ada yang tahu aja yang mungkin. Masih ada yang tahu jawabannya nggak? Oke, lanjutnya. Yang homogen tadi sudah ya. Oke. Mantap. Soal berapa ini? Biru. Potensi wilayah yang dapat dikembangkan pada gambar adalah tuh gambarnya. Gambar apa itu? Yayasannya lupa ya. Sudah. Semua hebat. Oke. Terima kasih. Ada yang juara? Tuh. Amel. Yang pertama siapa itu? Selamat, ini yang dapat peringkat 1 nanti dikasih aja. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini itu tadi sebagai penilaian formatif Pak Ais. Jadi nanti kalian rekor semua di Pak Ais. Kemudian, oke. Gimana perasaannya hari ini? Sudah bisa menyenangkan? Oke. Bisa diambil pelajaran sore ini? Bisa. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai tata ruang. Jadi pembagian wilayah di tata ruang setiap kabupaten. Apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Apa? Apa yang ingin metode yang ingin kalian lakukan di pertemuan selanjutnya?
Ada game lagi seperti ini? Iya. Ya Pak, ya Pak. Diperbanyak gamenya? Iya. Diskusinya jangan banyak-banyak? Iya. Jadi pertemuan selanjutnya ya kita bahas tentang tata ruang. Dipersiapkan materinya, tetap tugasnya tetap kelompoknya dengan kelompok dari wilayah asal masing-masing supaya lebih mengenal daerahnya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ais sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala atensinya, Bapak Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.